yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang anak-anak, kira-kira apa sih yang muncul pertama kali di dalam benak kita? Mungkin ada yang mengatakan bahwa mereka adalah anugerah Tuhan, memiliki wajah yang penuh dengan keceriaan, imut-imut, atau mungkin juga ada yang berpikir bahwa mereka adalah sosok yang paling menyebalkan di dunia ini. Susah dibilangin, bandel, nggak bisa diam. Hal-hal yang tidak menyenangkan tentang anak-anak ada di dalam pikiran kita. Sehingga pada akhirnya keberadaan mereka menjadi kurang diperhitungkan. Hal ini juga yang menyebabkan para orang tua menjadi kurang memperhatikan perasaan maupun pendapat dari anak-anak. Hingga kemudian kita dapat melihat anak-anak seringkali dalam keadaan yang sangat rentan. Rentan dalam hal apa Bapak Ibu? Rentan untuk menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku dari tindakan pembulian. Kemudian rentan terhadap kejahatan pelecehan seksual. Hingga juga rentan terhadap tindakan perdagangan anak. Tapi dalam pembacaan malam ini Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa Yesus memandang baik anak-anak. Bahkan mereka dikatakan sebagai orang-orang yang empunya kerajaan Allah. Mengapa dikatakan seperti demikian? Mari Bapak Ibu kita kembali melihat pembacaan pada malam hari ini dalam Lukas 18 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Ketika anak-anak hendak datang menghampiri Yesus, para murid melarang mereka. Para murid khawatir apabila anak-anak ini datang, maka Yesus akan terganggu. Tetapi justru Yesus menegur tindakan mereka, serta membiarkan agar anak-anak tetap datang menghampirinya. Dan setelah itu, Yesus memberikan pengajaran kepada para murid lewat peristiwa ini. Bapak Ibu, Yesus mengatakan bahwa anak-anak adalah orang-orang yang empunya kerajaan Allah. Kita tahu bahwa di dalam perjalanan pelayanannya, Yesus selalu berpihak kepada orang-orang yang lemah, rentan, miskin, tertindas, dan lain sebagainya. Tetapi hal ini bukan mau menunjukkan bahwa Yesus mendiskreditkan orang-orang kaya atau orang-orang yang hidup serba berkecukupan. Yesus melihat adanya ketulusan hati dari mereka yang lemah dan tertindas. Karena mereka paling sering mengalami pergumulan sehingga paling banyak belajar tentang makna kehidupan. Jujur mengakui kelemahan dan keterbatasan mereka, serta berharap penuh akan pertolongan Tuhan. Pribadi yang seperti demikian juga yang dimiliki oleh hampir setiap anak Bapak Ibu. Mereka jujur dengan segala sesuatu yang mereka rasakan. Mereka memahami dan mengakui keterbatasan mereka. Mereka mau terus belajar dan berusaha, serta berharap penuh terhadap perlindungan dan kasih sayang orang tua mereka. Berdasarkan pembacaan ini, Yesus bukan sekedar meminta kita untuk tidak melarang atau justru membawa anak-anak datang ke gereja, melainkan juga mau mengatakan bahwa kita semua dilihat sebagai anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan termasuk juga saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, baiklah kita dengan tulus hati, memiliki kerinduan untuk selalu datang dan mendekatkan diri kepada Kristus. Tidak hidup dengan sikap merasa serba tahu, sehingga tidak mengandalkan Kristus sama sekali. Apalagi sampai menghalang-halangi orang lain untuk boleh mengenal dan mengandalkan Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambutlah dan datanglah kepada Tuhan seperti anak kecil. Berdoa, memohon, berserah, sebagaimana anak berbicara kepada bapaknya. Dengan berharap ada relasi yang lebih dalam lagi antara kita dengan Bapa kita, dengan Allah kita. Dengan begitu, kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Selalu jaga kesehatan, selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.